Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilal Nurapika dengan NIM 2020-09-143, kelas Sistem Informasi 2020A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai UAS Project Pemrograman Aplikasi Bergerak, dan ini adalah contoh program sederhana menggunakan Android Studio, di mana saya membuat aplikasi perpustakaan peminjaman buku yang terhubung dengan database menggunakan DB Helper. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang custom cursor adapter. Cursor adapter ini adalah kelas turunan dari base adapter yang digunakan untuk menampilkan data dari kursor ke dalam list view, grid view, atau spinner dalam aplikasi Android. Kursor adapter ini bekerja dengan cara mengikat setiap baris data dari kursor ke tampilan yang sesuai dalam tampilan item yang digunakan. Hal ini memungkinkan untuk dengan mudah menampilkan data dari hasil query database SQLite ke dalam tampilan yang sesuai. Kursor adapter menyediakan cara yang efisien untuk menampilkan dari kursor ke dalam tampilan dalam aplikasi Android dan dengan memanfaatkan fitur-fiturnya. Lanjut, penjelasan dari DB Helper. DB Helper ini adalah kelas yang bertindak sebagai utilitas untuk mengelola database SQLite. Kelas ini biasanya mengextend dari SQLite Open Helper untuk mengelola database SQLite. Pada saat aplikasi dijalankan, objek DB Helper dibuat untuk menginisialisasi dan membuka koneksi dengan database SQLite. Objek ini digunakan untuk melakukan operasi create, read, update, dan delete pada tabel-tabel dalam database. Saat objek DB Helper diinisialisasi, metode onCreate dipanggil jika database belum ada. Di dalam metode ini, kita dapat membuat tabel-tabel yang diperlukan dalam skema database, misalnya dengan menggunakan perintah SQL create table. Di sini ada add activity. Ini adalah pembuatan atau penambahan aktivitas baru dalam proyek Android Studio. Aktivitas ini adalah komponen inti dalam pengembangan aplikasi Android yang digunakan untuk menampilkan antarmuka pengguna dan berinteraksi dengan pengguna. Lalu dialog choice. Dialog ini adalah komponen yang muncul di atas tampilan utama aplikasi untuk menampilkan informasi yang menerima input dari pengguna atau meminta konfirmasi dari pengguna. Dialog dapat berupa jendela kecil dengan elemen-elemen seperti teks, tombol, checkbox, atau pilihan lainnya. Dan choice merujuk pada kemampuan untuk memberikan beberapa opsi atau pilihan kepada pengguna. Pengguna dapat memilih salah satu atau beberapa opsi dari pilihan yang tersedia. Lanjut, ada peminjaman activity. Peminjaman activity adalah sebuah aktivitas dalam aplikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi proses peminjaman barang atau objek. Dalam konteks yang lebih spesifik, peminjaman activity biasanya merujuk pada sebuah halaman atau layar dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan peminjaman atau penyewaan barang. Pada peminjaman activity, biasanya terdapat formulir atau tampilan input yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi terkait peminjaman. Ini bisa termasuk nama peminjam, tanggal pengembalian, dan informasi lainnya yang diperlukan. Terus ada activity peminjaman adalah sebuah komponen
dalam pengembangan aplikasi Android yang bertanggung jawab untuk mengatur tampilan terkait proses peminjaman barang atau objek dalam sebuah aplikasi. Aktiviti peminjaman dapat menjadi bagian dari aplikasi manajemen peminjaman dengan fitur sewa atau aplikasi serupa yang memungkinkan pengguna untuk melakukan peminjaman barang dengan interaksi yang mudah. Terus ada konten peminjaman. Konten peminjaman ini mengacu pada barang dan objek yang dapat dipinjamkan kepada pengguna. Ini biasanya berupa buku, kendaraan, atau apapun yang dapat dipinjamkan dan dikembalikan oleh pengguna dalam suatu aplikasi atau sistem peminjaman. Konten peminjaman melibatkan manajemen pemrosesan barang yang dipinjam dalam aplikasi termasuk proses peminjaman, pengembalian, verifikasi ketersediaan, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan. Di sini saya sudah menjalankan aplikasi peminjaman buku. Di sini juga ada menu setting dan menu urutkan dan tombol untuk menambahkan list peminjaman buku. Saya akan mencoba untuk menambahkan list. Di sini saya klik tanda plus. Di dalamnya ada menu simpan dan menu hapus, dan juga ada kolom untuk memasukkan data yang mau meminjam buku. Di sini saya akan mencoba menambahkan list peminjaman, lalu menghapusnya dengan memasukkan nama peminjaman, judul bukunya, tanggal peminjaman tanggal 28, tanggal kembali tanggal 29. Saya akan mencoba untuk menghapusnya lagi dengan mengklik tombol ini. Nah, di sini sudah terhapus list yang saya tambahkan tadi. Lanjut, saya akan mencoba menambahkan list peminjaman lalu menyimpannya. Saya akan memasukkan nama anggota, negeri dongeng, tanggal peminjaman tanggal 28, tanggal kembali tanggal 29, lalu klik OK. Dan di sini kita klik tombol simpan. Nah, di sini statusnya sudah dipinjam. Lalu saya akan mencoba untuk mengembalikan bukunya lagi dan klik yang tadi. Di sini ada tombol untuk proses pengembalian dan ada peringatan proses ke pengembalian buku. Karena saya akan melakukan pengembalian buku, saya klik proses dan kita klik lagi yang tadi. Nah, di sini statusnya sudah dikembalikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait proyek UAS Praktikum Pemrograman Aplikasi Bergerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.